Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini, perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Akhirnya, DPR tidak bisa melanjutkan revisi Undang-Undang Pilkada yang diubah oleh MK. Ya, ini artinya tak ada lagi demo esok hari, karena sudah fix bahwasannya KPU akan menggunakan putusan dari MK. Dengan begini, Mahkamah Konstitusi akhirnya namanya kembali harum setelah ternoda pada saat putusan MK 90 pada saat meloloskan Gibran menjadi cawapres. Dengan begitu, PDIP bisa mengajukan calonnya sendiri. PDIP pasti senang, bahagia, dan masih ada kesempatan untuk bertarung di Pilkada Jakarta terutama yang menjadi sorotannya. Anies pun ikut senang tentu saja, tetapi ia masih berharap tentunya dari kebaikan hati, kemurahan hati dari PDIP. Jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh?
Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu satgas apa ya? Kok namanya satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Ya itu tadi adalah sepotong pidato Ibu Mega ya saat pengumuman calon kepala daerah. Beliau menyinggung Anies Baswedan. Beliau bercerita tuh bahwasannya pada saat masuk ke gedung ada satgas yang membentangkan spanduk untuk meminta Bu Mega mendukung Anies Baswedan. Ya kalau ngelihat respon Bu Mega itu ya mungkin harapannya Pak Anies itu jadi semakin tipis ya. Ya bener sih Bu Mega, nggak usah jauh-jauh lah nanya bagaimana sosok dari Anies Baswedan itu. Tanya aja sama Pak Ahok atau Pak Jarot. Mereka paham kok siapa Anies Baswedan. Ya jangan sampai Bu Mega hanya ingin menang atau ya ingin menang tuh wajib Bu, bener. Namanya kompetisi, ingin menang. Tapi Bu Mega sebenarnya harus bisa, bukan saran ya, bukan menggurui, ini mah dari masyarakat aja. Bu Mega harus lebih mantap lah memilih pemimpin. Ya untuk Anies diusung PDIP ya itu mah terserah PDIP. Tapi lebih baik tanya Pak Ahok sama Pak Jarot lah yang lebih paham siapa Anies Baswedan. Nggak usah tanya yang lain Bu. Itu yang udah pengalaman Pak Ahok dan Pak Jarot yang pernah merasakan berkompetisi dengan Anies. Selanjutnya kami bagikan sebuah video perdebatan antara sesama pengamat yang lagi digandrungi lah saat ini, yaitu Adi Pray dengan Mr. Kodari. Bagaimana peluang PDIP mengusung Anies atau tidak mengusung? Ada dua pandangan berbeda antara Adi Pray dan Mr. Kodari, dan ini seru sih. Nah, jadi ingat Faisal Assegaf, Refli Harun, dan relawan Anies yang masih sangat berharap Ibu Mega bermurah hati mendukung Anies Baswedan. Mari kita dengarkan saja perdebatan Adi Pray dengan Mr. Q. Let's go. Ini apa kemudian akan terjadi dalam peta politik ke depan? Saya kira secara garis besar tidak banyak perubahan sebetulnya. Walaupun misalnya PD Perjuangan mengatakan dengan aturan yang ada potensial 150 kota kosong. Saya kira ya, mungkin di atas kertas ya barangkali. Tetapi sesungguhnya karena ini sudah mendekati pendaftaran, maka konstelasi politik itu sudah berjalan sangat jauh. Walaupun kemarin misalnya belum ada wacana revisi undang-undang pilkada oleh DPR, artinya posisi masih keputusan Mahkamah Konstitusi, itu PKS pun sudah keluar pernyataan bahwa ya
sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Artinya PKS pun tidak mungkin mengajukan calon yang lain, walaupun akibat dari keputusan MK tersebut, PKS misalnya bisa mengajukan calon sendiri gitu. Jadi saya kira sebetulnya implikasi politik dari berlakunya undang-undang atau berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin tidak sedramatis seperti yang diduga orang. Ya walaupun kemudian memang yang bisa berubah itu konstelasi di daerah yang paling banyak mendapatkan liputan dan sorotan, yaitu Jakarta. Di mana per hari ini ya kalau betul tidak ada revisi undang-undang pilkada, maka PDI Perjuangan yang tadinya sendirian tidak bisa mengajukan calon, bisa mengajukan calon. Jadi pertanyaannya sekarang udah geser nih, apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies, yang menurut saya akan menjadi kejutan yang lebih besar daripada keputusan MK dan rencana revisi undang-undang pilkada ya, atau dia akan tetap mengajukan kadernya sendiri seperti Ahok misalnya. Nah, saya mau mengatakan begini, sebetulnya karena sudah tidak perlu berkoalisi lagi, apa alasan PDI mau mengajukan Anies? Karena dia bukan kader. Sementara kadernya sendiri berulang-ulang kali dikatakan surveinya cukup tinggi, mendapatkan dukungan masyarakat yang luas di Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Begitu, Cak? Menarik ya, bahwa tidak terlalu banyak nanti peta politik akan berubah. Tapi Mas Adi Praetno punya pendapat lain tidak? Bisa jadi nggak sih kalau Kim Plus ini tidak akan sesolid sekarang? Karena partai politik di dalamnya akan berhitung kalau kita bisa mencalonkan calon dari partai kita, kenapa tidak? Ya, kalau saya agak sedikit berbeda bahwa konstelasi politik akan berubah secara signifikan. Terutama partai-partai yang awalnya dikucilkan ini punya kesempatan untuk bisa mengusungkan calon. Sebut saja misalnya PDIP, ini kan kesannya di berbagai tempat nggak diajak dalam koalisi Kim Plus. Di Jakarta, mungkin juga di Banten dan di tempat yang lain. Oleh karena itu yang saya sebut berubah itu adalah ketika misalnya dipersepsikan PDIP itu tidak akan mengajukan di sejumlah tempat karena dia kurang kursinya, ya saya kira dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan DPR membatalkan revisi terkait dengan Undang-Undang Pilkada, maka PDIP punya kesempatan atau partai yang lain juga punya kesempatan untuk mengusung calon gubernur, bupati, dan wali kota. Nah problemnya misalnya kalau dalam case di Jakarta, apakah betul PDIP itu akan usung Anies? Bagi saya opsinya harus dengan Anies kalau untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kalau melihat argumentasi elektabilitas Ahok memang runner up, tapi mentok suaranya. Nggak ada tambahan dari ceruk pemilih yang lain. Berbeda dengan Anies yang saya kira captive marketnya jauh lebih terbuka dan mendapatkan expose untuk mendapatkan dukungan yang lebih signifikan. Problemnya adalah apakah jarak ideologis antara PDIP dan Anies Baswedan itu bisa dihilangkan dalam seketika hanya karena pilihan mentok. Ini kan pilihan mentok ya. Satu sisi PDIP itu butuh orang yang kuat melawan Ridwan Kamil dan pada saat yang bersamaan Anies butuh partai. Dan hari ini yang belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono hanya ada di PDIP. Pilihan mentok ini yang saya kira akan menghilangkan sekat-sekat ideologi antara Anies dan PDIP. Atau di tempat yang lain, di Banten. Konon Golkar sedang merevisi dukungan politiknya ke Airin yang punya elektabilitas yang tinggi. Apakah mau PDIP misalnya menyediakan kartu sebagai syarat untuk Airin bisa maju dalam pilkada? Kalau itu yang dilakukan menurut saya mantap, Cak. Jadi karena borong partai itu terjadi di berbagai tempat, provinsi, kabupaten, dan kota, nggak bisa maju karena ambang batas, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin partai-partai yang dikucilkan itu menawarkan tiket untuk bisa maju. Siapa tahu misalnya kalau Airin tertarik dan nggak diusung oleh Golkar, PDIP minat maju ini bareng, bisa melawan dengan Andra Soni. Mbak Titi dan Caca sebagai orang Banten kayaknya ngangguk-ngangguk aja ini, oke gitu ya. Atau di tempat yang lain, di tempat saya, ini kan hampir juga melawan kota kosong. Di situ yang petahana PDIP. Ada partai-partai yang lain yang selama ini tidak cukup untuk mengusung calon sebagai calon bupati, itu bisa usung, seperti PKB dan seperti P3. Itu artinya apa? Partai politik yang selama ini terkesan tak punya teman, dikucilkan, karena misalnya dia adalah partai politik yang duafa, nggak punya logistik, dengan adanya peraturan yang baru ini punya kesempatan untuk bisa bertanding. Hai partai politik, ingat bahwa Anda itu bikin partai tujuannya adalah untuk memproduksi calon pemimpin, bukan hanya menjadi pelayan kekuasaan. Bang Kodari, boleh ditanggapi. Jadi sebenarnya apakah akan membuat situasi konstelasi koalisi ini akan chaos? Karena waktu tinggal beberapa hari lagi loh. Iya, sebetulnya begini, PDI Perjuangan itu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau tidak,
di banyak daerah dia sudah bisa maju sendiri. Misalnya seperti di Sumatera Utara, bisa maju dia dan sudah mengajukan Edi Rahmayadi. Kemudian di Jawa Tengah misalnya, bisa maju dia. Kabarnya mau mengajukan Andika gitu. Itu sebabnya saya bilang sebetulnya kalau kita bicara daerah-daerah, terutama daerah-daerah strategis itu tidak akan terlalu banyak perubahan. Untuk Banten sendiri memang dari kalkulasi politik, dari kalkulasi kursi partai, PDI Perjuangan bisa maju sendiri dan Airin bisa lewat situ. Ya. Tetapi pertanyaannya apakah Airin akan maju lewat PDI Perjuangan? Itu kan satu kompleksitas tersendiri. Nah, ada satu yang belum disebut oleh Adi Praitno soal Pilkada 2024. Pilkada 2024 ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena di Pilkada 2024 ini jaraknya tidak jauh dengan pemilu nasional. Nah, karena ada pemilu nasional dan berkaitan dengan penyusunan pemerintahan pada bulan Oktober, maka koalisi untuk pemerintahan yang disebut oleh Adi tadi sebagai apa tadi? Terakhir tadi dia bilang tadi? Koalisi mayoritas Bukan terakhir. dikucilkan. Bukan. Apa? Pelayanan apa tadi? Pelayan kekuasaan. Pelayan kekuasaan. Nah, yang disebut oleh Adi Praitno sebagai pelayan kekuasaan itu buat partai politik penting. Karena menjadi bagian dari kabinet, jadi menteri gitu. Jadi nggak bisa dilepaskan bahwa konstelasi Pilkada 2024 itu adalah kaitannya atau satu tarikan napas dengan penyusunan kabinet ya. Dan pada titik itu ada MK nggak ada MK, sebetulnya partai-partai politik ini punya ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dilihat kalau hanya bicara pilkada saja. Oke. Ya, sobat-sobat ngabarin kabar begitulah tadi pendapat pandangan dari Mr. Q dengan Adi Pray. Keren, walau berbeda, lebih bagus lah. Nggak ada asal tuduhan langsung ke dinasti lah, Jokowi lah, tukang kayu lah. Hah, aduh kacau. Ya untuk hari ya dengan berhentinya polemik MK ini, ya setidaknya agak menutup serangan-serangan brutal para pembenci haters yang tiap hari pagi siang malam pikirannya hanya bagaimana cara menjatuhkan Pak Jokowi, bagaimana cari kelemahan Pak Jokowi. Dengan begini ya ademlah sedikit. Ya kita nggak tahu ke depannya ya. Tapi kalau menurut gua nih peranan sudah mulai dimainkan oleh dari bukan Pak Jokowi lagi, tapi yang akan berkuasa. Siapa itu? Kalian tahu? Ya, Pak Jokowi bakal kembali ke Solo. Itu yang gua yakinin sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.